Jam berapapun pasti selalu siap aja ya teman-teman. 24 jam. Pokoknya mah ojo solid lah kesus. Jadi kita mah alhamdulillah apa aja juga kita mah open gitu. Welcome lah, mau orang mau bantu apa ya, tenaganya ya, donasian berupa makanan, uang ya, alhamdulillah sih tiap per program ada aja gitu yang ikut partisipasi. Bersyukur, intinya itu satu, karena kita sering ketemu orang-orang yang mungkin kondisinya jauh lebih kurang beruntung daripada kita gitu. Makanya disituin belajar untuk ayo tingkatkan lagi rasa syukur kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat sahabat ojol semuanya. Berjumpa lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aktivitas sosial dari rekan-rekan ojol. Sudah banyak aktivitas sosial dari rekan-rekan ojol, mulai dari mengevakuasi bencana, memberikan bantuan kepada rekan-rekan siapapun yang membutuhkan, dan masih banyak lagi. Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama saya sudah hadir Mbah Dedi, Lojong Sumping. Mbah Dedi ini merupakan salah satu driver ojol yang juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dalam berkegiatan ini Mbah Dedi sering mendapat banyak bantuan dari relawan di luar driver ojol. Salah satunya adalah Teh Wiwin, Lojong Sumping. Teh Wiwin, Mbah Dedi, Panginten bisa dijelaskan bagaimana aktivitas sosial dari teman-teman ojol ini seperti apa dan bagaimana. Mangga, Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama abdi panggilan Mbah Dedi. Nama asli mah Dedi Kusuma. Ngiring ojo atau Gojek, salah satu aplikasi online di Bandung dari tahun 2015. Ya, sampai Termasuk sekarang pertama-pertama Panginten. ya. Pertama tapi bukan yang pertama. Iya. Gelombang berikutnya. Aktivitas saya pribadi di dalam keojolan selain ngebit, selain mencari Istilahnya ngebit gitu, ngebit, Pak, ya? istilahnya ngebit kalau di dalam online itu. Istilahnya ngebit, cari orderan lah gitu. Selain cari orderan, kebetulan saya punya jiwa sosial kemanusiaan dari kecil, sudah dididik sama orang tua, yaitu menjadi relawan kemanusiaan. Yang biasanya kami lakukan sebagai relawan sosial kemanusiaan, pernah mengikuti evakuasi bencana tanah longsor, seperti di Cimanggung, di Talegong, Garut. Terus membantu para relawan, para forum relawan, kalau ada kegiatan kesosialan, misalnya seperti pembagian nasi bungkus tiap hari Jumat atau Jumat berkah, terus pengevakuasian pasien sakit parah untuk dirawat, dirujuk ke rumah sakit dan lain sebagainya. Kebetulan saya selalu berkoordinasi dengan forum atau komunitas relawan yang ada di Bandung ini. Kebetulan pendiri forum relawan ini, nama forumnya relawan Mandiri Rescue, yaitu Remar. Nah, ini pendirinya ini Teh Wiwin, ya, si cantik dari Bandung. Bisa weh, Mbah Dedi. Ini kami yang sering kolaborasi dari pihak ojol untuk melaksanakan kegiatan sosial kemanusiaan. Sering diminta bantuan sama beliau dari Remar gitu. Sebelum ke Teh Wiwin, Mbah, ini Mbah, aktivitas sosial teman-teman ojol ini dilakukannya per berapa ini sekali ke Pak? Atau per minggu sekali, aktif, rutin, atau ya samenakna anu kedah dibantos gitu Pak? Tergantung momen ya, tergantung momen, Rutinan tergantung
program atau ada event dari forum relawan yang bersinergi sama kami gitu. Misalnya ini bagi-bagi nasi setiap hari Jumat dari Remat memanggil kami para ojol untuk membantu pelaksanaan di lapangan gitu. Kami juga suka melaksanakan pengawalan ambulan. Pokoknya tentang gerakan sosial kemanusiaan luas kan itu ya. Nah itu bah di komunitas ojol sendiri apakah ada ya katakanlah wadah khusus untuk driver yang memang punya jiwa sosial tinggi atau memang ya saya namanya saya mau silakan gabung gitu, ada namanya khusus nggak bah? Ada, tergantung pribadinya masing-masing masuk ke komunitas atau ke forum relawan yang dia tuju. Misalnya saya ikut organisasi HDBR, itu jiwa kesosialannya harus tinggi di HDBR. Membantu menolong orang lain yang membutuhkan. Kebanyakan kami memantau mereka-mereka yang online di jalanan gitu. Kita pantau bisi. Kalau ada yang trouble di jalan, lain sebagainya. Kadang pengawalan ambulan, kadang lain sebagainya. Pokoknya sosial kemanusiaan aja lah gitu. Nah itu kan lebih ke internal tadi bah. Nah untuk yang katakanlah di luar masyarakat atau di luar teman-teman ojol, kira-kira apa aja bah yang paling banyak ditemukan dan yang paling sering dibantu oleh teman-teman komunitas ini, atau teman-teman ojol ini? Bagi nasi biasanya. Bagi-bagi nasi. Atau kebencanaan. Biasanya kalau di luar ojol ini dikelola sama Remar ini, relawan mandiri ini. Keseringan dan kebanyakan di luar ojol yang mereka kelola secara umum ya, masyarakat secara umum gitu. Ada yang penanganan orang sakit, razia perut lapar, evakuasi orang sakit dari rumah harus dirujuk ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah itu bah, ahlinya beliau. Untuk sumber bantuannya bah, apakah dari teman-teman ojol sendiri menyisihkan, apakah misalkan per minggu berapa, per hari, atau memang belum sih? Itu gimana bah? Biasanya yang kami lakukan itu secara mendadak, secara instan di lapangan. Kalau ada satu kejadian, ada satu kasus, ada satu bencana, langsung mendadak penggalangan dana. Kenceleng bisa pakai kardus, bisa pakai apa gitu ya. Alhamdulillah setiap ada penggalangan dana dadakan itu hasilnya jauh yang kita harapkan. Biasanya lebih besar daripada yang kita rencanakan. Ya pasti bah, kebayang ada berapa jumlah driver ojol dikalikan berapa rupiah, itu kan pasti akan sangat besar bah. Ya betul. Bah, selama Abah dengan teman-teman ojol ini membantu sesama, katakanlah, kira-kira apa nih bah yang paling berkesan dan menurut Abah, aduh, ini memang benar-benar ya yang paling berkesan lah bah gitu. Yang paling berkesan adalah kalau kita pada saat menangani satu kasus, satu bencana, kita kawal dari mulai awal sampai ke akhir, terus lancar dan sukses. Nah eta anu jadi bangga ke kita plong gitu. Alhamdulillah tidak ada masalah, tidak ada trouble dalam perjalanan proses pengawalan kasus tersebut. Alhamdulillah ngemplong gitu. Yang biasa kita laksanakan dari sumber dana, kita ngulas sedikit ya, itu dari kita, oleh kita, untuk kita gitu. Kadang mengumpulkan sendiri sesama ojol, kita sebut ojol Bandung, ojol se-Indonesia, jiwa sosialnya sangat-sangat luar biasa. Solidaritasnya pokoknya tinggi. Mah tidak ada lagi lah jiwa ojol yang sangat solid di Indonesia. Atau kalau negara yang lain, pokoknya mah sangat solid lah. Pokoknya tong hariwang, tong salempang, kalau kita mau ngebit atau jalan-jalan keluar kota Bandung, itu koordinasi, jaringan koordinasinya sangat kuat. Mau ke timur, utara, selatan, dan sebagainya gitu ya. Jaringan koordinasinya sangat kuat. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Contoh, pengawalan jenazah. Misalnya dari Bandung sampai ke Garut, sampai ke Tasik.
Kita hanya bisa Itu mengkondisikan terus, sampai ke Oh. Cileunyi misalnya. Nanti Nah, nanti disambung dari lagi. Cileunyi sambung ke sana lagi ke Hmm. Garut, sambung lagi. Hmm. Padahal kita nggak kenal. Iya. Kita nggak kenal sama mereka, cuman kita punya jalur khusus koordinasi. Itu gimana tuh, Bah? Bisa dijelaskan jalur itu seperti apa, Bah? Apakah memang misalkan grup media sosial teman-teman ojol atau ada aplikasi sendiri misalkan, itu gimana, Bah? Kita koordinasinya hanya di WA. Hmm. Jadi ada forum WA khusus. Hmm. Kebanyakan dari WA. Jadi Beja-beja gitu, beja dari gitu Bandung dilaporkan ke misalkan Cileunyi Ya, laporan lagi ke jadi Garut gitu. izin koordinasi Hmm. para yang punya wilayah. Hmm. Kami mau membawa jenazah tujuan ke Tasik, mohon dipantau dan dikawal. Nah, nanti kami koordinasi. Kami yang dari Bandung hanya bisa mengawal sampai misalnya Cicalengka. Iya. Nah, nanti Cicalengka sambung lagi sama komunitas yang lain. Yang di Kayak Garut, yang Garut. di Tasik dan lain sebagainya. Padahal kita nggak kenal. Koordinasinya ya sama WA, dengan telepon dan lain sebagainya. Gitu. Sampai ke finish, sampai ke akhir. Sudah selesai. Itu jam berapapun pasti selalu siap aja ya, 24 jam. Pokoknya mah ojo solid lah kesosialan. Paling jauh kemana, Bah, dari Bandung mengantarkan jenazah nih contohnya? Kalau saya pribadi paling jauh pernah ke daerah Tasik. Tapi jenazah itu sampai ke Tasik atau bahkan Jawa Tengah gitu? Kalau rekan ojol mah bisa se-Indonesia. Enggak, Nah, yang itu jenazah sistem dari estafet Bandung, Bah. Misalkan jenazah dari Bandung, Yang paling jauh Abah kemana pernah. tuh? Yang Mau dimakamkan di mana? daerah Tasik. Tasik. Itu kebetulan waktu itu kami ikut mengantar aktivis ojol. Jiwa sosial dan kerelawanan sangat ini, orang Garut, perempuan. Dia kecelakaan di Bandung, harus diantar ke dimakamkan ke daerah Asalnya di Tasik. asalnya daerah Tasik, kalau nggak salah itu masuknya wilayah Tasik. Dari rumah sakit Hasan Sadikin alhamdulillah dikawal dan diantar hampir lebih dari 300 motor oleh para relawan ojol yang biasa Itu di mah jalanan. dari Bandung sampai Tasik 300 terus kan? Atau... Iya, 300 awal 300 terus di tengah perjalanan nyambung lagi sampai kecegat hujan. Hujan dihajar gitu. Pakai jas hujan. Ayan pakai jas hujan, ayan untu gitu kan. Pokoknya kita mau kalau sudah jiwa sosial ke lapangan nggak mikir panas, nggak mikir hujan dan sebagainya gitu. Nah itu Bah, berarti kan itu lebih ke internal teman-teman ojol, Bah, Ya. Sekarang yang eksternalnya, Bah, misalkan evakuasi bencana itu di mana, Bah, dan ada berapa teman-teman ojol yang terlibat gitu, Bah. Misalkan tadi apa Cimanggung gitu soalnya. Ya, Cimanggung. Nah itu bisa dijelaskan, Bah, bisa diceritakan. Untuk rekan-rekan relawan evakuasi bencana, baik yang kena bencana longsor, bencana alam, dan pencarian orang hilang. Untuk saat ini, sekarang ini yang saya pantau banyak dari rekan-rekan ojol, hampir 50-50 lah, hampir setengah-setengah. Setengahnya rekan ojol, setengahnya dari sipil, dari biasa, dari komunitas pencinta alam, ada dari organisasi pencinta alam besar seperti Wanadri, Basarnas, BPBD, Tagana lain sebagainya lah. Jadi setengah-setengah sekarang mah. Tapi ojol juga ada gitu. Ojol juga terlibat di situ, banyak rekan-rekan ojol. Nah itu Bah, kira-kira apa Bah yang dilakukan oleh teman-teman ojol ketika terlibat dalam evakuasi itu? Apakah misalkan ikut mengangkut misalkan jenazah, mengevakuasi reruntuhan atau bagaimana? Pendistribusian sih yang kemarin di Cimanggung ya. Kalau yang bagian tim evakuasinya ada 1 orang yang turun dari hari pertama sampai hari terakhir, kita sampai pembubaran panitia ada ya 1, sama Abah juga ikut turun. Cuman yang jadi tim yang terdepan 1 yang masuknya kan karena diseleksi Abah. Jadi ada ini tertentu gitu, nggak bisa semua yang mau jadi relawan bisa masuk, enggak. Jadi sebelum pelaksanaan evakuasi
itu biasanya ada briefing dulu. Iya. Masing-masing keahliannya apa? Iya, Dikelola sama penanggung jawab. PPBD-nya berarti. Enggak juga. Nggak juga. Biasanya ada penanggung Ada jawab, khususnya ada koordinatornya. dari Basarnas atau dari organisasi relawan yang lain. Nah, itu para ojol masuk ke dalam komunitas-komunitas atau forum-forum relawan. Gitu. Jarang ada yang pakai, ada juga yang pakai atribut ojol. Tapi kebanyakan pakai atribut komunitas relawan, Iya, relawan gitu. prioritaskannya relawan yang Nah, masukin. tapi jiwanya jiwa ojol Iya. gitu. Dia kalau tidak ada evakuasi, tidak ada kegiatan kerelawanan, dia tetap ngebit, tetap ngojol, gitu, tetap online. Jadi intinya gitu, setiap ada bencana itu ada briefing dulu, jadi ada penunjukan tugas. Ini bagian pemantauan di air misalnya, ada kasus tenggelam di air. Ini pemantauan di darat misalnya, pakai motor atau jalan kaki lain sebagainya. Nah, ini ada tim khusus pengangkatan jenazah kalau jenazah ditemukan. Ada tim khusus di dapur umum. Ini tergantung instruksi penanggung jawab bencana pada saat itu. Gitu, Pak. Teh Win ini kan bisa dikatakan mitra teman-teman ojol teh dalam beraktivitas sosial gitu. Nah, teh bisa diceritakan teh kira-kira apa aja teh yang teh lakukan dan teman-teman ojol selama ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin. Saya di sini sebagai relawan Mandiri Rescue. Alhamdulillah sudah mau 10 bulan berdiri. Dan untuk kegiatan Remar ini 10 bulan. Baru 10 bulan, dan memang sebelumnya Win juga aktif di kerelawanan. Kalau dari dulu sih, kalau ini sosial mah dari semenjak tahun berapa ya, 5 tahun yang lalu Win sempat mandiri gitu, kayak bantu teman-teman yang sakit apa, suka galang dana atau apa. Nah, ada satu kesempatan Win bisa masuk lembaga dulu di kebencanaan, ya alhamdulillah dulu aktifnya di Wakaf Al-Quran. Nah, 10 bulan yang lalu Win dirikan Remar, Relawan Mandiri Rescue. Alhamdulillah rekan-rekan Win ya banyak yang bantunya, anak-anak ojol juga, termasuk Abah. Dan kita berkegiatan yang ada rutinan, ada yang kondisional. Yang rutinan kayak bagi-bagi nasi, razia perut lapar. Kalau bagi-bagi nasinya, kalau misalkan kita punya dananya sedikit, biasanya kita ke yayasan yatim yang misalkan ini dananya cukup nih buat segini orang gitu, buat si santrinya ada berapa, kita salurin ke pesantren itu atau ke panti itu. Kalau misalkan kita punya dana yang lebih besar, biasanya kita turun ke jalan. Kalau ke jalan kita suka senengnya ngambil malam ya, Bah. Yeah. Jadi kalau malam tuh kan hari udah pada yang di MPR udah pada tidur. Udah, jadi kita benar-benar tahu sasaran yang tunawisma. Kadang lansia juga banyak yang tunawisma juga gitu. Itu sasaran kita. Nah, kalau untuk kegiatan ke panti atau ke pesantren biasanya kita ngambilnya hari Jumat siang. Untuk kegiatan yang lain kita yang jelas itu ya kebencanaan, kita turunkan tim evakuasi, ada satu tim rescue juga. Kita itu alhamdulillah setiap kebencanaan selama Remar berdiri dari baru 3 minggu ya Pak, dulu ke Talegong tuh baru 3 minggu berdiri, kita udah turunkan tim evakuasi. Cimanggung alhamdulillah sampai dapat sertifikat dari Basarnas juga. Dan SAR-SAR yang lainnya kita ikut, alhamdulillah ada yang turun termasuk Abah juga. Kalau Win pribadi yang kegiatan yang rutin full itu pendampingan orang sakit. Itu Win punya pasien. Itu semuanya pasti melibatkan rekan-rekan ojol teh. Ya, iya. Yang biasa yang ngojekin ya. Tapi nggak banyak. Nggak banyak sih. Jadi mungkin tukang ojek. Pendampingnya nggak banyak. Iya, jadi pendampingnya biasanya kalau pendampingan orang sakit, Win seminggu sekali punya pasien yang rutin. Itu biasanya kita rawat selama 10 bulan untuk pasien. Terus ada Wakaf Al-Quran juga.
ada santunan yatim. Kita rutinan tiap tanggal 12 di salah satu pesantren yatim di daerah Cimahi Selatan. Itu kita bikin kurang lebih awalnya pas tahun kemarin mah 125 ya Bah ya. 125 box, karena tahun ini naik si santrinya banyak yang baru kemarin. Kita jadi bikin setiap tanggal 12 itu 150 box. Itu rutin tiap tanggal 12. Di sana memang pesantren yatim full, nggak bayar sama sekali, sampai uang jajan semua segala, sampai baju lebaran kasarnya sama Pak Ustadznya ditanggung gitu, dibeliin, tinggal di situ juga. Terus sekolah semua pokoknya diurus aja sama Pak Ustadz itu. Ya makanya kita ikut kontribusinya. Alhamdulillah walaupun belum bisa banyak, kita baru bisa nasi aja. Mudah-mudahan istiqomah. Dan kita kemarin alhamdulillah proyek yang baru banget selesai kemarin, hari Minggu tanggal 8 kemarin ya. Kita syukuran bedah rumah Kang. Alhamdulillah kemarin Remar jadi penjembatan untuk pembangunan rumah seorang penghafal Al-Quran, keluarga penerima manfaat keluarga penghafal Al-Quran. Di situ rumahnya udah gini banget kemarin teh. Alhamdulillah ada rezekinya. Win kerjasama sama Yayasan Pesantren Quran Taqwa. Di situ kita full dibantu sama mereka, tidak ada yang lainnya. Kita menjembatani, Win bagian di lapangannya, pendanaannya dari yayasan. Alhamdulillah kemarin sampai permanen, hampir 7 tumbak itu dibangun semua permanen. Pokoknya kita pengen yang terbaik, kualitas terbaik, sampai si keluarga penerima manfaat itu sendiri kan kayak makan, kontrakan, semua ditanggung sama kita gitu. Selama pembangunan 2 bulan itu. Alhamdulillah. Nah kemarin sampai beres syukurannya, kita bikin syukuran, undang tetangga juga di daerah situ gitu. Nah untuk kegiatan yang rutin mungkin kita Raja Perut Lapar, santunan yatim nasi box itu rutin seminggu sekali, tiap malam bahkan. Kalau atau seadanya gitu. Kalau dulu mah setiap minggu, bahkan dulu bisa seminggu 2 kali, karena keadaan sekarang donatur juga mungkin tidak kondusif ya Kang ya. Ya pengaruh ya banyak teman-teman ojolnya jadi kirang nariknya kan, sehingga gitu, donasinya juga berkurang. Wajar lah itu. Ya makanya kita kondisional aja gitu kalau ada dana. Tapi kalau yang rutinan tiap tanggal 12 mah itu mah insya Allah lah diusahain gitu. Kalau untuk yang lainnya, kalau misalkan memang ada rezekinya ya kita bikin gitu. Kita juga nggak menutup kemungkinan menerima titipan dari donatur, dari penyumbang. Misalnya Akang mau nitip nih, Bahdet saya punya nazar, punya niat 100 box, misalnya tolong dibagikan ke orang-orang jalanan gitu. Biasanya kan Win masak sendiri, karena Win alhamdulillah usaha ya baru kecil-kecilan sih, nerima pesanan juga catering, kue kayak gitu. Jadi setiap penghasilan dari usaha Win juga sisihkan untuk kegiatan di Remar. Nah untuk kemarin kita bikin acara santunan anak yatim di menjelang Lebaran kemarin. Alhamdulillah kemarin Win galang dana bikin kurma coklat. Kemarin jualan itu alhamdulillah bisa santunan anak yatim di daerah Maleber juga, sekitar 50 anak sih kurang lebih kemarin. Ya ada support juga dari yayasan-yayasan yang lain juga, ada nasinya, kadang-kadang saya Abi mau kasih snacknya atau apanya gitu. Jadi kita mah alhamdulillah apa aja juga kita mah open gitu. Welcome lah, mau orang mau bantu apa ya, tenaganya ya, donasian berupa makanan, uang ya. Alhamdulillah sih tiap per program ada aja gitu yang ikut partisipasi. Berarti teh ini baru 10 bulan ya Remar tuh. Awalnya mungkin Remar dibuka untuk maksudnya tidak kepikiran untuk bekerjasama dengan ojol, ternyata pas kesini mungkin ya banyak teman-teman ojol yang kontribusinya sangat terasa mungkin untuk membantu Remar. Sih,
kita anggota banyak juga sih Win dari ojol, banyakannya emang dari ojol. Mereka karena memang waktunya fleksibel kan, jadi mereka fleksibel dan jiwa sosialnya iya, tinggi. makanya kita kalau pas misalkan Win ada kegiatan bagi-bagi nasi, emang nggak selalu sih setiap kegiatan si orang itu gitu, jadi giliran kalau misalnya ini bisa, ini enggak, jadi adalah minimal ada yang ikut berangkat gitu, bantuin Win untuk angkutnya, untuk Teman-teman kegiatannya ojol. dari teman-teman ojol, bagi-bagi nasi. Berarti ke kontak jalan. katanya mah udah tersebar di teman-teman ojol yang Alhamdulillah ini mah ya. sampai kemarin Win yang bersyukur banget kemarin Win sempat punya kasus nanganin anak kanker darah di daerah Cipatat. Qadarullah namanya Janwar Fadila, sekarang udah meninggal kemarin. Alhamdulillah sempat Win share sama anak-anak ojol sampai ke ojol Jakarta Timur. Mereka ikut donasi, alhamdulillah Win udah sampein beberapa hari sebelum meninggal, udah tersampaikan dulu gitu sih donasiannya. Selain dari Remar sendiri kita galang dana, Win juga nyampein dari titipan teman-teman ojol Jakarta Timur. Sampai Jakarta. Iya, alhamdulillah kemarin luar biasa ojol. sampai mereka galang dana di jalan untuk bantu almarhum Fadil. Tapi qadarullahnya Fadil meninggal sebelum yang dari yayasan Rumahku turun, baru sehari naik campaign karena memang kemarin ada trouble, jadi rada lama. Tapi alhamdulillah dari Remar sama ojol Jakarta Timur sendiri Win udah sampaikan waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih silaturahmi sama keluarganya, walaupun Win gak sempet pendampingan lama gitu sama pasien. Nah sekarang yang lagi jalan tuh ada pasien tumor, orang belakang Jogja Sunda teh daerah apa itu teh Kosambi ya. Daerah Kosambi itu anak umur 16 tahun dia tumor ganas. Sekarang belum ada penanganan yang berarti sih dari pihak rumah sakit sendiri, jadi masih terus dicek terus ini penanganannya harus kayak gimana. Nah yang memprihatinkan itu keluarganya ngontrak satu petak itu letter L, cuman satu pintu, kasur aja itu bayar 500.000 tuh satu keluarga tinggal 7 orang. Masya Allah 7 orang di tuh orang kontrakan yang iya cuman cukup kasur yang ukuran 120 sama ini jalan keluar pintu tuh 7 orang tuh. Si ibu tuh punya anak 3, si ibu, suami sama adiknya 2 yatim piatu, dan kalau tidur tuh adiknya sama suaminya yang laki-laki tuh tidur di luar di teras buat jalan ke kamar mandi karena nggak cukup, udah mah cuman sepetak, kondisinya ada yang sakit, mereka nggak ada yang kerja. Si ibu cuman ngandelin tiap hari, berharap ada yang minta bantuan untuk jadi buruh cuci, setrika kayak gitu. Jadi alhamdulillah kemarin Win minta bantuan, share juga ke forum-forum yang lain. Alhamdulillah ada bantuan dari yang lainnya juga. Nah sekarang lagi ditangani di RSKIA Kopo. Banyaklah pengalaman yang benar-benar bikin yang tadi terharu luar biasa gitu. itu. Mbak Dedi, tadi kata Teh Wiwin kan informasi dari Teh Wiwin bisa sampai ke Jakarta itu saking besarnya jiwa sosial teman-teman ojol, rasa kepedulian. Pak, kira-kira apa sih Pak yang menggerakkan teman-teman ojol sehingga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi gitu, selanjutnya karena rasa kemanusiaan? Kira-kira apa sih Pak yang Bapak rasakan sehingga teman-teman sangat peduli terhadap hal-hal seperti ini? Rada sulit dijelaskan ya dengan kata-kata karena itu mah terlahir dari jiwa. Ya kebetulan para ojol hampir banyak 80% jiwanya jiwa sosial tinggi gitu. Jadi contohnya lah contohnya dia masuk ke ojek online. Tidak semata-mata tujuannya untuk mencari rezeki atau mencari nafkah. Karena punya jiwa sosial juga dia untuk membantu orang-orang banyak mengantarkan ke dalam satu tujuan.
Itu kan punya jiwa sosial. Betul. Kalau tidak punya sosial mah atuh mau dijalankan. Ya, Iya. misalnya Apalagi pas hujan, kan gitu. lagi panas. Jadi customer berteriak lah kasar nama. Minta tolong dianterin ke sini, dianterin ke sana. Dibeliin barang misalnya, dibeliin ini, dibeliin itu. Kalau tidak punya rasa sosial mah nggak mungkin mau walaupun dia dibayar. Ya, tapi karena punya rasa jiwa sosial, selain daripada untuk menafkahi keluarga, juga untuk membantu orang banyak. Gitu. Jadi sebenarnya para ojek online ini nilai positifnya atau apa ya, hasilnya setiga macam, pahalanya dari Sang Maha Kuasa, terus rezekinya dari ini, dari si apa, konsumen, terus memperbanyak orang pertemanan, persaudaraan, silaturahmi lah gitu. Jadi jiwa sosial ojol itu sangat tinggi, makanya saya dari tadi mengatakan seperti itu. Tergantung dari jiwanya, kebanyakan seperti itu. Jangan kan nyampe ke Jakarta itu mah terlalu dekat. Ada yang nyampe ke Padang, nyampe pokoknya Indonesia. Sampai donasi itu berdatangan dari teman-teman. Iya, luar negeri juga ada. Dari luar negeri juga ada. Yang tadinya orang luar negeri itu berada di Indonesia gitu, karena jiwa sosialnya masih tinggi dan masih melekat. Rekan-rekan ojol yang di Bandung minta tolong atau menginformasikan, ini ada satu kasus ini bisa dibantu nggak, akhirnya diinfokan ke yang di luar negeri, dia transfer gitu. Jadi tergantung ininya apa tadi, jiwanya, jiwa sosialnya. Pokoknya mah jiwa sosial ojol good deh, pokoknya mah solid lah gitu tah. Mungkin ini Pak, teman-teman ojol karena dalam beraktivitas memiliki resiko yang cukup lumayan juga mungkin Pak, misalkan ketika di tengah-tengah jalan mogok. Nah, sehingga kalau tidak punya jiwa sosial mungkin diantep kan. Nah, itu mungkin Pak, sehingga itu memancing teman-teman ojol untuk lebih peduli terhadap sesama mungkin Pak. Iya. Jadi banyak yang kita temukan di jalanan, seperti kehabisan bensin untuk para ojol, trouble ban kempes, ya. Terus kecelakaan lalu lintas, gitu. Yang dirampok, yang dibegal juga ada. Jadi setiap komunitas itu punya forum komunikasi atau alat komunikasi sendiri. Memantau 24 jam gitu. Apabila rekan-rekan ojol di jalanan mendapat trouble. Sering gitu. Misalnya ada rekan kita kehabisan bensin, tolong talangin saya duit, ada banyak. Ada yang disetep motor mogok, ada gitu. Dan bagi TWB mungkin sudah sangat terasa Teh ya kepedulian teman-teman ojol ini. Banyak banget supportnya. Teh mungkin bisa diceritakan mengenai suka duka selama ini Teh, ketika Teh katakanlah bermitra dengan teman, jadi relawan, bermitra dengan teman-teman ojol, itu bisa dijelaskan Teh apa aja? Alhamdulillah ya kan, selama Win jadi relawan, yang paling diambil hikmahnya, yang paling banget kerasa hikmahnya itu yaitu silaturahminya. Silaturahminya yang istilahnya banyak keberkahan. Babasaan kolot mah bukan kolotnya, emang Allah itu kan bilang kalau yang banyak silaturahmi memanjangkan rezeki, umur, keberkahannya itulah yang paling Win rasa ya. Alhamdulillah dari jadi relawan Win banyak belajar, bersyukur, intinya itu satu, karena kita sering ketemu orang-orang yang mungkin kondisinya jauh lebih kurang beruntung daripada kita gitu. Makanya di situ Win belajar untuk ayo tingkatkan lagi rasa syukur kita gitu. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak, kita tuh udah karunia Allah tuh udah banyak banget gitu untuk Win sendiri, untuk Win pribadi, dari keluarga, suami yang support, anak-anak yang misalnya soleh gitu ya, Win tinggal kemana-mana mereka dukung, mereka bangga dengan
kerja Win jadi relawan, banyak bantu orang, dan Win mengajarkan anak-anak Win sendiri untuk berjiwa sosial gitu. Terus intinya itu silaturahmi dan keberkahannya, dan kita belajar bersyukur. Dan yang kedua, menurunkan tingkat stres di Win pribadi gitu, yang biasanya jenuh tiap hari nguplek aja ngerjain pesenan ya, bergelut dengan situasi rumah lah. Sekarang banyak ketemu orang, banyak keluar, istilahnya banyak pengalaman, ketemu orang, sharing ini tuh, jadi lebih menurun tingkat stresnya. Alhamdulillah selama COVID aja hampir 2 tahun itu ya, kalau dibilang sakit kayak orang lain sampai di isom atau belum pernah, alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Justru malah belum pernah. Iya, alhamdulillah sih. Gitu, Padahal tiap hari dengan kita orang luar. keliling sampai sehari tuh bisa ketemu beberapa penerima manfaat, ketemu orang banyak ratusan. Itu kadang mungkin salah satu keutamaan iya, katakanlah keberkahannya. bersedekah gitu. Ya, Berkahnya Hikmah dari berkah dan kebaikan sedekah. jadi relawan tuh, tiap kita ketemu orang pasti yang namanya yang dibantu sama kita, pasti mereka tulus ya ngedoain kita, Dewin cing sehat, cing kia. Jadi misalnya doa-doa dari orang-orang itu yang benar-benar terasa gitu sama Win. Itu yang jadi keberkahan gitu untuk Win sendiri. Dan yang paling, kisah yang paling Win bikin malu sama diri Win sendiri. Win punya satu pasien itu dia cerebral palsy sama hidrosefalus juga. Anak umur 11 tahun, Kang, kebayang nggak? Umur 11 tahun dia cuma 6 kilo berat badannya, kecil banget. Itu umur 11 tahun tuh kayak umur 1,5 tahunan, 1 tahunan lah si postur tubuhnya. Dia hidrosefalus juga. Si neneknya karena mereka orang Garut, jadi neneknya yang suka bawa berobat ke Bandung. Itu kita berobat di Cikutra kan, dia bawa naik kereta, bawa si anak itu, kirain Win awalnya mamahnya gitu, ternyata neneknya. Karena mamahnya nggak bisa ngurus anak ini, karena memang mamahnya juga punya sakit TB otak, meningitis. Dia nggak bisa, kan sumber hidup itu mah nggak bisa sembuh meningitis mah. Jadi neneknya tuh ngurus cucunya yang CV sama hidrosefalus juga, terus anaknya yang sakit, suaminya juga yang sakit, tapi qadarullah suaminya udah meninggal. Dan yang paling Win bikin malu banget tuh, usia lansia seperti itu dia masih kuat ngurus banyak orang yang sakit. Dan dia kerjanya apa, Kang? Tambal ban. Masya Allah, luar biasa. Pokoknya Win selama jadi relawan tuh ketemu orang-orang yang bener-bener luar biasa gitu, yang diujinya tuh bukan hanya dari ekonomi, ya kesehatan juga, ya situasi keluarga gitu, yang bikin Win, ayo kamu tuh jangan banyak mengeluh, kita tuh harus lebih harus benar-benar bersyukur. Apa sih yang nggak Allah kasih gitu buat Win? Jadi sehat, keluarga, semuanya, kemudahan. Win untuk bantu orang aja udah luar biasa gitu. Win udah Allah kasih kesempatan untuk bersosial seperti ini aja udah Masya Allah, itu belum tentu orang lain dapat gitu kesempatan itu. Dan Bah Dedi gimana nih Bah perasaannya Bah, suka duka selama ini Bah ketika menjadi relawan? Sekaligus penutup mungkin. Suka duka. Banyak suka. Banyak sukanya. Banyak sukanya. Kalau dukanya mah dari bawah ada, happy bukannya aja. nggak ada ya. Duka mah happy bukannya nggak aja. ada. Bahasa Sunda kasar nama tuh telag. Eleh tuh rasa syukur nu Iya. ageun, Ya, tidak gitu. kerasa dukanya. Walaupun kita berkegiatan, kita ngeluarin harta pribadi, ya tenaga, pikiran, semua, kadang kasarnya anak keluarga ditinggal gitu, tapi bersyukurlah alhamdulillah gitu, kita bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Ya, Intinya Mas. jadi gitu. Demikian perbincangan kami kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bah Dedi, Teh Wiwin bisa menginspirasi semuanya. Hatur nuhun Bah Dedi. Salam Jangan sehat. kapok, tetap Insya semangat Allah. untuk membantu sesama. Siap. Begitu juga Teh Wiwin, tetap semangat, tetap sehat agar semakin banyak warga kita yang Amin. bisa merasakan manfaat atau kehadiran dari Teh Wiwin. Amin.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.